Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam terlebih dahulu kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Ya, terima kasih Ustadz, saya dari Bandung. Belajar terus, alhamdulillah bisa sholat belajar jadi imam. Doanya kulhu annas, bisanya cuma itu. Sah tidak sholat saya? Terima kasih. Ya, jadi saudara yang bertanya ini ya sudah bisa menjadi imam, hanya saja setelah membaca surah Al-Fatihah mungkin yang dimaksud yang dia baca hanyalah surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Kemudian pada rakaat berikutnya adalah An-Nas. Ya, karena bisanya cuma itu. Yang dia tanyakan apakah jika setiap sholat membaca itu sholatnya sah? Ya, khususnya apabila dia mengimami sholat. Ya, baiklah kepada saudara yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama sebelum kami menjawab ya, bahwa yang harus kita baca saat kita sholat atau merupakan rukun bacaan dalam sholat yang harus kita baca agar sholat kita sah itu hanya ada 5. Hanya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Ya, takbir pembuka atau takbir yang pertama itu. Yang kedua surah Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan tahiyat akhir. Ya, kemudian yang keempat yang harus dibaca bacaan salawat setelah tahiyat akhir. Kemudian yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, untuk penjelasan mengenai ini teman-teman boleh mengenai bacaan 5 bacaan yang wajib dibaca dalam sholat, teman-teman boleh cari di pencarian YouTube 5 yang harus dibaca dalam sholat Quran online. Ya, jadi sertakan nama Quran online. Ya, tapi nanti setelah menonton video ini. Adapun membaca ayat atau surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan merupakan rukun sholat. Ya, jadi sekali lagi membaca ayat atau surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi membaca surah itu bukan rukun, hanya merupakan sunnah di dalam sholat. Ya, membaca surah atau ayat setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Ya, maksudnya tanpa membacanya sholat kita tetap sah. Hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah jika tidak membaca surah atau ayat setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Ya, dan surah yang dibaca pun itu bebas, surah apa saja, termasuk yang saudara tanyakan bahwa sahkah sholat jika jadi imam bacaannya Qul Huwallahu Ahad dengan An-Nas terus. Maka kami jawab bahwa hal itu boleh dan sholatnya sah. Ya, menurut mayoritas mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa boleh saja seseorang mengulang-ulang surah Al-Quran yang dibacanya pada rakaat pertama. Ya, dia mengutip sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surah Az-Zalzalah di 2 rakaat sholat subuh. Ya, jadi Rasulullah pernah sholat subuh di rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, Rasulullah membaca surah Az-Zalzalah. Ya, sehingga ini jadikan dasar tentang kebolehan seseorang yang sholat mengulang-ulang surah Al-Quran yang dibacanya pada rakaat pertama di rakaat yang kedua. Begitu juga mantan Mufti Mesir, Profesor Dr. Syekh Adi Jumu'ah, ya, bahkan menyebutkan bahwa membaca surah pendek seperti Al-Ikhlas saja setiap sholat itu diperbolehkan. Ya, apalagi dalam riwayat surah Al-Ikhlas itu
memiliki berbagai keutamaan. Ya, ada sebuah kisah ya tentang surah Al-Ikhlas ini, ya, tentang seorang imam yang hobinya membaca surah Al-Ikhlas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi Masjid Quba. Ada seorang lelaki Ansar yang menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis shalah mimma yaqra'u bih iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafrugha minha. Nah, setiap kali membaca surah untuk mereka saat sholat, ia mengawalinya dengan membaca qul huwallahu ahad hingga selesai. Tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Ya, kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, ya, barulah kemudian dia membaca surah yang lainnya. Ya, wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin, dan ia melakukan hal itu pada setiap rakaat dalam salatnya. Ya, fakallamahu ashabuhu. Ya, maka para sahabat-sahabatnya berkata kepadanya, faqalu, sahabat-sahabatnya berkata, innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha yujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Ya, sesungguhnya engkau telah selalu mengawali dengan surah Al-Ikhlas dan engkau tidak merasa cukup dengan tanpa membaca surah yang lainnya setelahnya. Ya, jadi sahabat tadi setelah membaca Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas, kemudian setelah membaca surah Al-Ikhlas, ya, dia membaca lagi dengan surah yang lainnya setelah surah Al-Ikhlas. Setiap rakaat itu, ya, baca surah Al-Ikhlas. Fa imma taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra. Sekarang pilih, ya, engkau membaca surah Al-Ikhlas saja atau engkau meninggalkannya. Ya, wa taqra'a bi ukhra, kemudian dan engkau menggantinya membaca surah yang lain saja. Ya, jadi dia berikan pilihan, ya, silahkan dipilih. Engkau membaca surah Al-Ikhlas saja atau engkau meninggalkan surah Al-Ikhlas dan membaca surah yang lain saja. Ya, jadi pilihannya ada dua. Tinggalkan surah Al-Ikhlas, engkau cukup membaca surah Al-Ikhlas tanpa menambah surah setelahnya, atau hanya membaca surah yang lain saja tanpa membaca surah Al-Ikhlas. Ya, diberikan pilihan oleh sahabat-sahabat yang merupakan jamaahnya. Maka imam tadi menjawab, faqala ma ana bitarikiha. Wah, imamnya ini ngotot juga, aku tidak akan meninggalkan surah itu. Ya, in ahbabtum an ummakum bidzalik fa'altu. Ya, jika kalian suka aku mengimami kalian dengan cara seperti itu, maka aku akan melakukannya. Aku akan tetap jadi imam. Wa in karihtum, ya, jika kalian tidak suka aku mengimami kalian dengan cara seperti itu, taraktukum, saya akan meninggalkan kalian. Ya, kalau kalian tidak menyukai cara saya menjadi imam. Ya, wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Ya, sedangkan orang-orang yang merupakan jamaah Masjid Quba itu menganggap bahwa orang itu dia adalah orang yang terbaik di antara mereka. Wa karihu ayya ummahum ghairuhu, dan mereka tidak mau diimami orang yang lain selain dia ketika mereka sedang mengerjakan salat. Ya. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi mereka, ya, akhbaruhul khabar, ya, maka mereka bercerita kepada Nabi tentang masalah itu. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada imam tadi yang laki Ansar tadi yang merupakan imam di Masjid Quba yang hobinya membaca qul huwallah setiap rakaat salatnya. Ya, Rasulullah berkata kepadanya, ya fulan, wahai si fulan. Ya, jadi si fulan tidak disebutkan namanya. Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Mengapa engkau menolak apa yang diperintahkan teman-temanmu kepadamu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'ah, dan apa yang membuatmu selalu membaca surah ini setiap rakaat? Ya, apa yang membuat engkau selalu membaca surah ini, yakni qul huwallahu ahad setiap rakaat? Maka sang imam tadi menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya menyukai surah itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surah tersebut akan memasukkanmu ke dalam surga.
Ya, jadi itulah sebuah kisah tentang seseorang sahabat Nabi yang merupakan imam di Masjid Quba, ya, yang hobinya setiap rakaat membaca surah Qul Huwallahu Ahad, ya, mendapatkan sanjungan oleh Nabi. Kenapa? Karena dia tidak ingin meninggalkan membaca surah Qul Huwallahu Ahad, li'annahu yuhibbuh, ya, li'annahu yuhibbuha, karena dia cinta kepada surah Qul Huwallahu Ahad. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surah Qul Huwallahu Ahad akan memasukkanmu ke dalam surga. Ya, kalau saudara yang bertanya, bukan mungkin karena bukan kecintaannya, hanya saja dia tidak menghafal selain surah Qul Huwallahu Ahad. Ya, tapi tidak mengapa. Jadi intinya bahwa membaca surah Qul Huwallahu Ahad setiap salat atau bahkan setiap rakaat itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi boleh-boleh saja. Ya, semoga yang bertanya mendengarkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.